Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على حي على حي على حي على الفلاح.
Inna hamdan lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى قد أفلح من زكاها وقad khaba man dassaha. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya mencurah limpahkan nikmat, rahmat dan berkahnya kepada kita sekalian, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga dengan dorongan nikmat itulah maka kita dimudahkan oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita memenuhi undangan Allah melaksanakan ibadah sholat Jumat pada siang hari ini. Terlebih pada hari ini merupakan hari yang sangat istimewa bagi kaum muslimin. Tanggal 10 Muharram adalah hari di mana kita selain juga menunaikan ibadah wajib, juga kita dianjurkan untuk menunaikan ibadah shaum sunnah. Mudah-mudahan amal ibadah kita sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setidaknya menjadi kifarat, menjadi penghapus atas dosa-dosa dan kekhilafan kita. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada panutan agung junjungan alam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan yang sangat baik ini izinkan khatib menyampaikan wasiat bittaqwa. Secara khusus wasiat ini ditujukan kepada khatib pribadi. Semoga hikmah, berkah dan manfaatnya sampai pula kepada ikhwatul iman jamaah sekalian. Tema khutbah kita hari ini adalah tazkiyatun nafs. Jamaah sekalian, tema ini sesungguhnya merupakan sebuah tema yang sangat besar, bahkan sebuah tema yang agung.
Mungkin subjektivitas saya dapat mengatakan bahwa tema ini bahkan lebih luas, lebih dalam, lebih substantif dibandingkan dengan revolusi mental yang pernah digagas oleh pemerintah kita. Mengapa demikian? Karena tema ini sesungguhnya merupakan bagian dari pokok risalah kerasulan, terutama kerasulan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Visinya tidak lain, risalah Islam itu adalah tauhid. Itulah visinya. Sedangkan misinya pertama adalah tilawah. Yatslu alaihim ayatih. Nabi itu ditugaskan untuk membacakan kepada manusia ayat-ayatnya, baik berupa ayat Qur'ani maupun ayat kauni. Yang kedua adalah tazkiyatun nafs wa yuzakkihim, menyucikan jiwa-jiwa manusia, yakni menyucikan dari hal-hal yang berbau kemusyrikan, berbau khurafat, berbau takhayyul, berupa kemaksiatan, fahisyat dan munkarat. Dan yang ketiga adalah wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kandungan kitab suci, dan puncaknya adalah hikmah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu tema sesudah akidah, maka dalam pembelajaran Islam merujuk pada salah satu kitab Minhajul Muslim yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazair rahimahullah. Beliau menempatkan tazkiyatun nafsi itu kedua sesudah akidah. Lalu apa aktualisasi dari tazkiyatun nafsi? Ternyata aktualisasinya tidak lain adalah adab, budi pekerti. Itulah aktualisasi dari tazkiyatun nafsi. Karena itu sebuah sistem pemerintahan yang dibangun oleh Rasulullah SAW, maka beliau menamakannya dengan Madinah Al-Munawwarah. Madinah itu merupakan penerjemahan atau ungkapan dari gambaran suatu masyarakat yang berkemajuan dan berperadaban. Karena itu tepatlah kiranya jika dalam Pancasila yang menjadi fondasi landasan falsafah negara kita, maka sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kembali kepada pembicaraan kita. Aktualisasi dari tazkiyatun nafsi intinya adalah adab, keberadaban. Sebab betapapun majunya sebuah bangsa, kalau dia meninggalkan keberadaban, maka pasti pada akhirnya akan berakhir dengan kehancuran. Ada bahkan sebahagian ulama yang mengatakan, jika kita ditanya akan belajar Islam, mana yang harus didahulukan? Apakah ilmu dulu atau adab dulu? Maka sebagian besar ulama mengatakan adab dulu. Sebab dengan adab itulah menjadi salah satu sumber keberkahan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kembali kepada Minhajul Muslim, di situ terdapat paling sedikit tentang adab itu dibahas sampai 14 pasal. Mulai dari pasal tentang adabun niat hingga sampai kepada adab yang berhubungan dengan bagaimana kita tidur. Dalam kesempatan yang sangat baik ini, saya ingin lebih mengerucutkan salah satu tuntunan adab yang mungkin patut menjadi bahan pegangan kita, yaitu tentang adab, al-adab ma'an nafsi, adab terhadap diri sendiri. Allah Ta'ala berfirman, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang menjaga kesucian dirinya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh betapa ruginya orang yang mengotori jiwanya. Selanjutnya, di sana juga dikutipkan ayat Al-Quran bahwa ketika seseorang tidak lagi memperhatikan tentang tuntunan adab atau tazkiyatun nafsi ini, maka betapapun dia bagusnya amal, dia tidak akan sampai ke langit. Innal ladzina kazzabu bi ayatina. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan terhadap ayat-ayat kami, wastakbaru anha,
dan mereka merasa sombong terhadapnya, la tufattahu lahum, maka tidak akan dibukakan kepada mereka abwabus samai, pintu-pintu langit, wala yadkhulunal jannah, dan mereka tidak akan masuk ke dalam surga hatta yalijal jamalu bisamil khiyat, sehingga unta dapat masuk ke liang jarum. Begitu mustahilnya sesuatu tanpa tazkiyatun nafsi, maka akan sulit berada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika nazil mujrimin, demikianlah balasan bagi orang-orang mujrim, orang-orang yang berbuat dosa. Lahum min jahannam mihad, maka bagi mereka dari jahannam itulah tempat tinggalnya. Yang di bawahnya tikarnya berupa api yang sangat panas, dan selimutnya adalah awan yang sangat panas. Wa kadzalika, dan demikianlah balasan bagi orang-orang yang zalim. Walladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal saleh, lanukallafu nafsan, maka kami, kata Allah, tidak membebani jiwa illa wus'aha, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ulaika ashabul jannah, mereka itulah para penghuni surga, hum fiha khalidun, mereka kekal berada di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setidaknya ada 4 poin yang berhubungan dengan al-adab ma'an nafsi. Yang pertama adalah at-taubah. Taubat ini merupakan bagian dari sesuatu yang harus dilakukan. Bahkan kalau sejujurnya kita mau melihat, taubat itu bukan anjuran, bukan sunnah, tapi taubat itu merupakan suatu kewajiban. Perhatikan dengan seksama ayat-ayat Al-Quran yang memberitakan tentang taubat, maka dia selalu bermakna perintah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah dengan taubat nasuha. Asa rabbukum, semoga Tuhanmu ayyukaffiru ankum, akan menghapus daripadamu sayyiatikum, keburukan-keburukan kamu, wa yudkhilakum, dan akan memasukkanmu ke dalam surga, jannatin tajri, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sedangkan yang kedua yang masuk dalam al-adab ma'an nafsi, adab terhadap diri sendiri, yaitu muraqabah. Apa itu muraqabah? Ketika seseorang merasa dirinya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagi seorang muslim yang sadar terhadap muraqabah, merasa diawasi, merasa dipantau, dan selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada dari sekejap mata pun dalam hidupnya kecuali dia akan merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih dasar dari apa yang disebut sebagai waskat dahulu, dan ini lebih hebat. Pengawasan ini langsung dia akan merasa selalu dilihat, dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah itu maha tahu terhadap segala rahasia. Dia maha memperhatikan terhadap amal setiap manusia. Inilah sehingga ketika seseorang merasa dirinya diawasi oleh Allah, bukan saja dia akan berhati-hati dalam menjalani hidup dan kehidupan, tapi jika dia akan melakukan segala hal dengan yang terbaik, excellent, dengan sesuatu yang dalam terminologi agama Islam disebut sebagai al-ihsan. Wa man ahsanu dinan, siapakah orang yang paling baik agamanya? Mimman aslama wajhahu lillah, dibandingkan dengan orang yang telah menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa muhsin, dan dia adalah seorang muhsin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga yang masuk dalam kategori adab terhadap diri sendiri ini adalah muhasabah. Singkatnya, muhasabah itu kita suatu saat mungkin perlu memposisikan diri ibarat seorang tajir, seorang pedagang. Maka seorang pedagang pasti baik harian, mingguan, bulanan atau tahunan, dia akan selalu berhitung dengan apa yang diperjualbelikannya. Seorang muslim demikianlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Ketika dia memposisikan katakanlah sebagai seorang pedagang, maka ternyata amal-amal yang wajib itu, baik sholat wajib, puasa wajib, sedekah wajib, itu baru dikatakan termasuk kepada apa yang disebut namanya ra'sul mal. Itu adalah pokok-pokok dari kebaikan kita. Sedangkan untuk menambah kebaikan-kebaikan kita, keberuntungan kita, maka tidak cukup hanya menunaikan yang wajib-wajib saja, tapi kita harus melengkapinya, menambahnya, yaitu dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Entah itu sholat sunnah, mungkin juga sedekah sunnah, termasuk saum sunnah, dan amaliyah sunnah yang lainnya, baik yang bersifat hablum minallah maupun hablum minan nas. Kemudian yang ketiga setelah muhasabah, yaitu apa yang disebut sebagai mujahadah. Maka setelah dia berhitung dengan apa yang dikerjakan, dia ingin melakukan segala yang terbaik dalam hidupnya, bukan saja terbaik dalam pandangan kemaslahatan di dunia, tetapi dia berharap untuk menjadi sesuatu yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seseorang yang sadar terhadap tugas kehidupannya, mujahadah ini, dia berharap untuk mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walladzina jahadu bina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari kebenaran di jalanku, kata Allah, maka pasti kami akan membimbing mereka kepada jalan-jalanku. Wa innallaha lama'al muhsinin. Sebagian ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah berkata bahwa bagi seorang nabi dan rasul, maka baginya wajib untuk memiliki ismah, wajib memiliki ismah, diproteksi di dalam kebaikan. Maka bagi kita sebagai seseorang yang bukan nabi yang dan rasul, bukan wajib memilikinya, tapi wajibun muktasabah, wajib untuk mengikhtiarkannya, wajib untuk memperjuangkannya. Sedangkan ketika kita telah mengoptimalkan al-qiyam bi muqtadha syariah, menegakkan sesuai dengan tuntunan-tuntunan syariat, maka hasil akhirnya biarlah Allah yang menyempurnakan. Walladzina jahadu bina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Mudah-mudahan semangat ini akan menjadi pemacu kita untuk mengawali tahun baru 1445 Hijriah ini. Semoga amal ibadah kita sekalian diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni atas dosa-dosa dan kehilapan kita. Semoga pula kita dikaruniai keluarga-keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dikaruniai masyarakat yang thayyibah, serta kita, bangsa dan negara kita, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai hal yang akan membahayakannya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu min wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbi warham wa anta khairur rahimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال تعالى إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك وسلم آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أستغفر الله لي ولكم